Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Baik ya. Nah, sebelum kita mulai mata pelajaran, kita mulai dulu di sana. Apakah ada sampah atau kursinya? Biar kita nyaman untuk belajar. Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Nah, hari ini siapa yang dihadir? Bapak Nurulani. Semoga Nurullah juga bisa hadir ya, dan kita belajar bareng-bareng ya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita mengucapkan Bismillah. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tahu hari yang dia di dekat mata kita ini ada apa itu? Tentang perkembangan pendidikan di pada masyarakat Muhammadiyah. Oke. Minggu lalu sudah masih ingat yang materinya? Gerakan lanjut. Oke. Gerakan lanjut apa itu? Boleh kasih penjelasan dikit? Saya tuh upaya pembaruan untuk mengembalikan ajaran Islam ini kepada Al-Quran dan hadis, Bu. Ya. Dalam pembaruan tadi ini adalah buat menghindarkan penyimpangan, di mana tadi ini dia meluruskan penyimpangan yang ada di zaman sekarang ini. Oke. Oke, nanti materi kita mulai. Ibu akan menjelaskan mulai kita hari ini. Nah, di mana yang pertama, perkembangan pendidikan di masa Daulah Umayyah. Dan di sini perkembangan itu ada transformasi institusi, di mana penyebaran madrasah pada awal pada masa Daulah Umayyah ini. Nah, di mana ada kebutuhan administrasi negara dan mendorong pendidikan kita ini. Nah, di mana di situ di perkembangan ini ada di mana pembiayaan itu pembiayaan masyarakat sekolahnya ini pendidikan ini dari negara dan program C, di mana pusat belajar di kota ini itu dinamakan Damaskus, Kairo dan Kufa. Nah, programnya ini ada Kodi dan birokrasi. Nah, ini pada perkembangan pendidikan ini pada masa belajar ini adalah di mana pendidikan itu ada di madrasah pada awal tersebut, dan madrasah ini dia pembiayaannya dari negaranya sendiri. Nah, dia bukan mandiri tapi negaranya yang membiayakan. Nah, lanjut itu ada kitab dan lembaga. Kitab dan lembaga pendidikan dasarnya itu ada di kurikulum singkatnya itu dapat kita lihat belajar baca itu seperti tulis Al-Quran, huruf Arab dan berbahasa sehari. Di mana belajarnya ini dia belajar baca bahasa Al-Quran ini dengan ditulis huruf Arabnya, dan dia juga membiasakan membaca bahasa sehari. Nah, metode ini seperti pengulangan, di mana dia menghafal materi-materi yang diajarkannya dan dia selalu mengulang-ulangnya, dan tulis tangan pada papan tulis kecil. Nah, fungsi sosialnya ini dia tuh literasi dasar, di mana menentukan moral, akses bagi keluarga yang miskin, di mana literasi ini membuat pembentukan moral bagi masyarakatnya, dan akses bagi keluarga yang kurang mampu untuk pendidikan. Dan lanjut ada pendidikan di masjid, di mana pendidikan di masjid ini adalah sebagai pusat pembelajaran agama dan sosial, di mana ada tafsir, hadis, fikih secara informal, dan dia itu ada di musola dan ruang belajar untuk siswa dan pengajarnya. Nah, tempat itu diskusi ilmiah dan majelis utama, di mana pendidikan ini dia
kasih waktu 1 menit untuk kalian membaca, mengulangi dalam chapter ini, memahami materinya, nanti gue akan pendidikannya. Baik Bu, oke. Yang mana? Boleh? Gimana contohnya? Bagian perkembangan dari pengetahuan ini. Iya, oke. Paham ya? Oke. Udah semuanya? Iya. Gitu ya. Iya, berarti nanti ada orang yang buat suruh panggil itu menyimpulkan dari ini. Jangan lupa. Oke? Iya, Bu. Oke, gue akan nanya ya. Nah, dari model tersebut, gue akan bertanya nih, berdasarkan gambar di bagian lembaga pendidikan itu, nah, apa perbedaan utama antara sistem belajar di Butak dan di Masjid Al-Fatihah ini? Coba siapa yang bisa jawab? Perbedaannya dari Butak, lembaga Butak itu dan pendidikan Masjid Al-Fatihah ini. Coba jawab, oke? Kalau lembaga pendidikan seperti Butak ini mengajarkan untuk sederhana. Itu sudah tahu. Terus dengan pendidikan seperti kalau ini sistemnya sistem lingkar, gurunya di tengah dan yang di Oke, benar kata Ewan ya. Di pendidikan animasi ini dia sudah meningkat, tapi dua-duanya sama lingkar ya. Cuma perbedaannya, kita kata Ewan perbedaannya, kalau di Butak ini dia umurnya masih kecil, itu dari mana umurnya 5 tahun sampai ke atas 15 tahun, 17 tahun gitu. Nah, tapi kalau di animasi ini dia umurnya udah dewasa, misalnya udah kayak udah punya istri atau punya pekerjaan dewasa lah ya. Bebas. Nah, ini perbedaan dia pendidikan di Masjid Al-Fatihah ini itu majelis di mana dia seorang ustaz yang menjelaskan materi-materinya di masjid. Nah, itulah perbedaan mereka. Nah, lanjut yang berarti kalau di Butak itu masalah perkembangan anak-anak itu ya benar. Kalau di Butak ini sudah sudah dewasa. Iya benar. Jadi kalau Butak ini dia mulai perkembangan ilmunya, dimana kayak seperti belajar bahasa, belajar cara menulis atau yang lainnya. Nah, tapi kalau di pendidikan Kulimas ini dia sudah bisa menulis, sudah bisa tahu bahasa, dia cuma menunjukkan penjelasan yang lainnya seperti bagaimana menafsirkan, bagaimana hadis ini dengan anak hidup sehari-hari ditafsirkan. Oke? Ya Bu. Nah, lanjut ke pertanyaan itu kedua. Dengar ya. Nah, pada perkembangan ilmu pengetahuan, mengapa pembukuan ilmu hadis dan tulisan bahasa menjadi sangat krusial pada masa Daulah Umayyah? Pada perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, di mana mengapa pembukuan ilmu hadis dan tulisan bahasa menjadi sangat krusial pada masa Daulah Umayyah ini? Ilmu hadis dan bahasa, kenapa dia menjadi krusial pada masa Daulah Umayyah ini? Oke, kan? ilmu
Nah,